Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Nurmalita. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 1, Fakultas Dakwah IAIN Jember. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan materi presentasi yang berjudul Perubahan Sikap Anak Terkait Permasalahan Orang Tua. Latar belakang dari judul presentasi kali ini adalah keutuhan dan keserasian keluarga adalah faktor utama dalam rumah tangga. Jika terdapat komponen yang berkurang, maka keutuhan tersebut tidak akan didapatkan. Anak pun bisa merubah sikapnya terkait adanya ketidakharmonisan ataupun masalah dari orang tua. Orang tua juga seharusnya mengetahui apapun perubahan yang terjadi pada diri anak. Angka perceraian di Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, angka perceraian di Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya mengakibatkan anak mengalami perubahan sikap. Perubahan sikap yang dimiliki oleh anak berasal dari keluarga broken home disebabkan kurangnya kasih sayang orang tua ataupun salah satu dari orang tua lah yang menyebabkan anak merasa dirinya tidak seperti teman-temannya yang lain atau tidak seperti keluarga yang lain. Penulisan dari makalah serta presentasi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan terkait perubahan sikap anak terhadap orang tua setelah mengalami masalah. Juga diharapkan memberikan informasi dan gambaran bagi orang lain untuk menyikapi perubahan sikap anak terhadap orang tua yang mengalami broken home. Selanjutnya mengenai permasalahan yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama adalah sikap anak terhadap orang tua. Yang kedua adalah pemahaman anak terhadap perubahan sikapnya terhadap orang tua. Yang ketiga adalah alasan yang mendorong anak merubah sikapnya terhadap orang tua. Baik, yang pertama adalah sikap anak terhadap orang tua. Pembentukan atau perubahan sikap dibagi menjadi dua faktor, yakni faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal adalah saat individu selektif atau sangat selektif menanggapi dunia luar. Ini berarti bahwa apa yang datang dari luar tidak semuanya begitu saja bisa diterima, dan ada beberapa yang harus ditolaknya. Hal ini yang akan menentukan apakah sesuatu dari luar itu dapat diterima atau tidak, karena faktor individu juga menjadi faktor utama penentu. Selanjutnya mengenai faktor eksternal atau faktor dari luar. Hal-hal yang ada di luar dari individu yang merupakan stimulus untuk membangun atau membentuk sikap. Dalam hal ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dampak dari anak yang memiliki keluarga tidak harmonis adalah anak mulai menderita kecemasan yang tinggi serta ketakutan. Anak terasa terjepit di tengah-tengah karena pada posisi ini anak sulit memilih antara ayah atau ibu, bingung dengan keadaan, juga bingung dengan siapa yang harus dibela. Anak pun merasa bingung siapa yang harus dia ikuti apabila perceraian terjadi. Selanjutnya, anak juga seringkali merasa bersalah karena anak merasa dirinya yang menjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut. Yang lebih parah lagi, anak juga bisa saja membenci salah satu orang tuanya jika mereka bertengkar. Selanjutnya adalah sikap anak terhadap orang tuanya yang sudah broken home. Yang pertama adalah depresi. Awalnya anak merasa tidak aman karena adanya salah satu orang tua yang tidak lagi tinggal bersamanya. Lalu muncul rasa sedih, kesepian, dan kemungkinan besar anak mengalami depresi. Hal ini sangatlah fatal bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Yang kedua adalah cenderung berperilaku kasar. Perilaku anak yang kasar muncul seolah-olah dirinya ditipu oleh orang tuanya.
Tidak hanya itu, biasanya perubahan perilaku anak adalah salah satu cara untuk menarik perhatian orang tua. Dia berharap apa yang dilakukan oleh anak dapat menyatukan keluarganya kembali. Padahal, hal tersebut belum kemungkinan terjadi bisa untuk menyatukan keluarganya kembali. Yang ketiga adalah sulit untuk fokus. Sangat disayangkan apabila adanya ketidakharmonisan di keluarga ataupun keluarga yang sudah broken home. Prestasi anak dalam sekolah pun terganggu karena pemikiran anak yang tidak hanya terfokus pada sekolahnya, namun juga terfokus pada permasalahan orang tua. Anak tidak bisa fokus saat pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Jika hal ini dibiarkan, prestasi anak yang mungkin dahulu sangat tinggi bisa saja turun dan akan hancur. Yang keempat adalah kehilangan rasa hormat. Anak berani menyalahkan orang tua adalah salah satu dampak dari adanya permasalahan orang tua ini. Anak menganggap orang tua sudah merusak kehidupan mereka. Selain itu, di dalam lingkungan anak, seringkali masalah atau perceraian orang tua menjadi bahan ejekan atau lelucon, sehingga anak pun melampiaskan amarahnya terhadap orang tua. Selanjutnya, anak memilih jalan yang salah. Sebagian anak memutuskan atau terpaksa untuk memilih jalan yang salah, seperti narkoba, alkohol, pelecehan, seks, dan hal buruk lainnya. Mereka terkadang melakukan sebagai bentuk pelarian terhadap kenyataan yang dimilikinya. Baik, selanjutnya mengenai pemahaman anak terhadap perubahan sikapnya terhadap orang tua. Adanya masalah orang tua memberikan pemahaman atau persepsi terhadap anak masing-masing. Ada sebagian anak yang menilai secara positif, namun tidak sedikit pula anak menilai secara negatif. Kemunculan persepsi ini atau pemahaman yang berbeda-beda ini dapat pula disebabkan oleh dampak dari masalah atau perceraian yang membuat anak memiliki harapan kebutuhan kepada keluarga dan orang tua. Kebanyakan anak akan menilai ibu secara positif jika anak tersebut lebih dekat kepada ibunya selama belum terjadi permasalahan ataupun setelah terjadi permasalahan. Begitu juga sebaliknya, anak akan menilai ibu negatif dan ayah positif apabila anak tersebut lebih dekat kepada ayahnya. Itu semua berdasarkan dampak perceraian atau masalah yang diberikan kepada anak. Selanjutnya adalah apa sih alasan yang mendorong anak merubah sikap terhadap orang tua? Adanya perasaan kecewa, benci, jengkel, dan kesal yang terbentuk setelah salah satu orang tuanya meninggalkan dan mengalami broken home. Tidak hanya itu, anak juga merasa nyaman dengan dunia barunya setelah mengalami masalah dengan keluarga, sehingga menjadikan anak mengalami perubahan sikap yang bisa dikatakan dalam waktu cukup lama. Anak merasa sikap yang diambil tersebut sudah benar dan enggan keluar dari zona nyaman tersebut. Kebanyakan anak masih susah untuk mengendalikan emosinya. Terkadang hal tersebut yang harus dimaklumi oleh kerabat sekitar agar tidak menjadi masalah yang besar nantinya. Anak memilih jalan yang salah seperti yang sudah kita bahas tadi. Anak lebih merasa nyaman di dunia luar, lebih merasa nyaman dengan orang lain daripada pada orang tuanya sendiri, dikarenakan anak merasa jengkel, merasa sebal. Kenapa orang tuaku seperti ini? Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa keluargaku tidak seperti keluarga orang lain, keluarga teman-teman yang lain? Baik, selanjutnya adalah terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Perubahan sikap anak terhadap orang tua. Setiap anak memiliki perubahan yang berbeda-beda. Selain itu, anak menganggap bahwa sikapnya sudah benar dan merasa lebih nyaman dengan sikap sekarang. Adanya perasaan kecewa, benci, jengkel, dan kesal yang terbentuk setelah salah satu orang tuanya meninggalkan rumah dan mengalami broken home, sehingga anak mengalami perubahan sikap. Saran dari saya,
Diharapkan anak mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memiliki sikap positif, mampu berpikir secara positif terhadap semua kejadian yang dialaminya. Segala pengalaman buruk adalah pelajaran berharga. Sedangkan kepada orang tua, diharapkan selalu menyayangi anak dan mendorong anak menjadi pribadi yang lebih baik dan positif, menghormati orang lain, bersyukur atas kehadiran anak di dalam keluarga, karena anak itu karunia, anak itu rezeki, anak bukan beban masalah bagi orang tua. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan pepatah yang sudah lama saya terapkan di diri saya sendiri. Broken home bukan berarti broken dreams. Anak yang tidak memiliki keluarga utuh, anak yang tidak memiliki orang tua yang utuh, atau mungkin keluarga anak yang sudah hancur dikarenakan perceraian atau dikarenakan hal yang lain, bukan berarti mereka tidak memiliki mimpi, bukan berarti mereka tidak dapat melanjutkan masa depan. Bagi teman-teman atau siapapun yang memiliki permasalahan keluarga, terutama bagi anak yang memiliki permasalahan keluarga, kalian tidak sendiri, kalian memiliki banyak teman. Dan tenang saja, mimpi kalian tidak akan hancur. Justru mental kalian sejak kecil sudah dilatih mengenai permasalahan orang tua tersebut, sehingga kalian lebih menjadi orang yang lebih baik ke depan, lebih dewasa ke depan, tidak menyikapi permasalahan secara kekanak-kanakan, tetap berpikir positif. Cukup orang tua atau keluarga kalian yang gagal, cukup orang tua atau keluarga kalian yang mungkin gagal atau hancur. Untuk ke depan, diri kalian sendiri bersama masa depan kalian jangan sampai ikut hancur seperti apa yang pernah kalian rasakan dahulu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada presentasi kali ini memberikan dampak positif atau memberikan manfaat bagi audiens semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.